Alhamdulillahilladzi salatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman Islam dan sehat walafiat, sehingga pada kesempatan hari ini, pagi hari yang cerah, kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam rangka agenda bulanan kita, yaitu Bina Taqwa Insani Yayasan Al-Furqan Sukajadi Subang, yang alhamdulillah sudah dihadiri oleh para guru. Baik, tak lupa salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kita semua umatnya hingga akhir zaman. Baik, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan bacakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan Ketua Yayasan Al-Furqan Sukajadi, yang keempat materi tausiah, yang kelima doa penutup. Pembukaan sudah kita lakukan dan kita akan meningkat kepada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Irfan. Kepada beliau dipersilakan. Bapak Irfan. Mana Bapak Irfan teh ya? Pak Irfan? Belum gabung kayaknya, Bu. Belum ada. Oh, udah. Mangga Pak Irfan dikawitan. Pak Irfan tos lebat. Pak Irfan, ayo Pak Irfan. Cacan ya. Pak Irfan nggak ada kayaknya. Tok Pak Febri punten. Tapi nyuwunkeun. Tos Pak Febri mangga. Silakan Pak Febri, mohon dibantu. Pak disumangkeun. Ustaz Febri mangga. Pak Febri tos siap, Pak Febrinya mangga. Ustaz Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahum yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabak Iqra kitabak
kitabak. Iqra kitabak. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma alayka hasiba. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Pak Febri. Semoga baik yang membacakan maupun kita yang mendengarkan kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin. Selanjutnya sambutan Ketua Yayasan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Agus Komarudin MSI. Kepadanya dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatannya kepada kita semuanya. Alhamdulillah berkat ridho Allah hari ini kita bisa bersilaturahim ya, bertatap wajah di dunia maya ini di Zoom meeting. Alhamdulillah telah hadir juga sekarang Ustadz Agus Supriyatna dari Asipa Wanerja. Atur nuhun Ustadz, senantiasa dongkap di silaturahim di pertemuan ini. Yang saya hormati, ini ada Ibu Kepala Sekolah juga gabung di sini berdua. Ada Bu Nina juga, dan yang berdua juga ada Bu Neneng sama Pak Riza, Bu Nung, Pak Asep. Ada, terus Pak Yoga berdua enggak sama Bu Eva-nya? Bertiga. Nah, bertiga ya, main kecil. Alhamdulillah, yang lain-lain juga mungkin di sini terhitung partisipan 31 ditambah yang tadi berdua, 32, 33, 34. Ya mungkin yang belum hadir nanti dicek ya Bu Neni, Bu Nina, tolong bisa dilaporkan nanti siapa yang berhalangan hadir gitu kan ya, apa karena memang sakit atau memang tidak ada kuotanya atau memang sinyalnya kurang bagus ya, nanti disampaikan. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah ini pertama kali Pak Ustadz Agus Supriyatna kita bergabung di pagi-pagi sekali di sini ya. Kita ingin mengecek ya bagaimana kesiapan seorang Jundullah ya sebagai tentara-tentara Allah dalam rangka untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan agar kita bisa siap dalam kondisi apapun juga gitu kan ya. Sebagaimana kita selalu siap ya untuk menghadirkan kebaikan dan menjemput rezeki Allah dan menjemput kesuksesan. Ini izin
share screen sedikit ya. Terus Kak tinggal, Tos, atas Ayah, Pak. terusnya siap. Bapak Ibu yang berbahagia, ini saya akan sedikit mengangkat tema ini, tentu terkait dengan nanti dengan apa yang keseharian kita ya, bahwa kita sudah bersyahadat sebagai bentuk tanda komitmen ya, yang perjanjian. Qalu bala syahidna ya, bahwa alastu birabbikum, siapa yang akan apakah ini Robmu gitu kan. Kita sudah berjanji pada saat 4 bulan ya, ruh ditiupkan ke dalam janin ya, dalam perut seorang ibu ya, rahim seorang ibu, dan itulah perjanjian dimulai ya. Qala bala syahidna, benar engkau adalah Rabb kami ya. Nah, dari situlah selanjutnya kita mengucapkan ya, bersyahadat, bagaimana kita berkomitmen terhadap apa yang sudah menjadi perjanjian kita sejak awal. Kenapa saya angkat mana ini? Karena ini akan berdampak kepada kehidupan kita. Ya, mana syahadatain ini adalah sangat pintu awal kita masuk untuk kita melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas kita ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, itu nanti itu adalah perjalanan berikutnya setelah kita memang berazam sudah berkomitmen untuk menjadikan Allah sebagai Rabb ya, sebagai ilah ya, sebagai Malik ya. Ada bagaimana kita menghadirkan di dalam hati kita, mulai dari keyakinan dalam hati kita, dalam ucapan kita, dalam tindakan kita senantiasa berpijak ya dari syahadatain ini ya. Bapak Ibu sekalian berbahagia, bahwa di dalam bentuk ini ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ya, bahwa kita harus memaknai bentuk ini adalah sebagai sebuah keterikatan. Nah, ini yang akan saya sampaikan, karena memang kalau sudah syahadat sudah kita bisa melihat bahwa hal ini akan memiliki efek berikutnya, yaitu adalah kita terikat oleh janji tadi. Kita terikat oleh apa yang kita sampaikan ya di dalam hati kita, disampaikan dalam lisan kita. Kita terikat dengan semua syariat-syariat yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita terikat dengan semua norma-norma yang ada dalam Al-Islam. Kita terikat dengan nilai-nilai yang ada di dalam syariat Al-Islam. Kita terikat dengan peraturan-peraturan mana yang harus dilaksanakan, mana yang harus dijauhi, mana harus kita laksanakan, mana yang harus kita tinggalkan. Itu semua terikat. Ada semuanya dalam kitab Al-Quran dan ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Kita akan selamat apabila kita memegang dua hal tersebut, yaitu memegang, artinya berpegang teguh pada nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita terikat, kita tidak bisa lagi berkelit ya dengan kita berkelit dengan alasan-alasan ya. Saya kan tidak, saya kan bukan, saya kan tidak termasuk. Ini nggak bisa, karena kita sudah diikat oleh Allah dengan perjanjian tadi ya, dengan syahadatain tadi. Apalagi kita sudah ditanya pada saat ruh kita dihembuskan di dalam rahim seorang ibu kepada janin tadi ya, alastu birabbikum ya, qala bala syahidna. Nah, ini disampaikan oleh Allah agar nanti tidak ada lagi orang itu berkelit, orang lagi itu
tidak mengakui lagi ya tentang keterikatan tadi. Jadi kalau kita sudah masuk ke sebuah organisasi, berarti kita sudah terikat ya. Kalau Bapak Ibu sudah akad di hadapan wali pada saat pernikahan, berarti kita sudah terikat dengan janji-janji yang sudah disampaikan. Saya nikahi, saya kawinkan dan nikahkan anakmu segala macam, itu udah terikat itu ya, terikat dengan nilai-nilai norma perkawinan ya, terikat dengan nilai-nilai norma yang ada di dalam keluarga itu. Jadi itu terikat, itu pertama. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam sebuah perjanjian, berarti kita sudah terikat. Berikutnya terlibat ya, terlibat dengan semua yang ada menjadi program syariah yang sudah Allah berikan kepada kita. Ini yang harus dilaksanakan, yaitu adalah sholat. Kita melaksanakan zakat, kita melaksanakan saum, kita melaksanakan ibadah puasa, kita melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Itu yang program-program yang Allah berikan kepada kita melalui contoh dari Rasulullah SAW. Ya, dan di luar itu kita tidak melaksanakan, tidak melibatkan diri ke dalam sesuatu yang tidak ada contohnya. Ya. Jadi terlibat dengan seluruh program yang sudah Allah gulirkan melalui Rasulullah SAW. Di luar itu kita tidak boleh mengikuti hal tersebut. Ya. Jadi setelah terikat, kita harus terlibat dengan semua syariat yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, sudah Allah uraikan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah yang disampaikan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam sebuah sekolah, organisasi sekolah, Al-Furqan, maka Bapak Ibu sudah terikat dengan apa yang menjadi program-program, terlibat dengan program-program di Al-Furqan. Bapak Ibu yang mengajar di kelas ya, terlibat mengajar dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang mengajar TTQ, ya mengajarlah TTQ dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang berada di TU, di keadministrasian yang lain, laksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Ini bentuk keterikatan Bapak Ibu semua dalam sebuah organisasi, ya. Dan semua itu adalah dalam rangka untuk menjalankan kehidupan kita di dalam ibadah. Yang terakhir adalah setelah Bapak Ibu terikat, terlibat dan tanggung jawab, ya. Tanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan, tanggung jawab terhadap apa yang menjadi amanah, tanggung jawab menjadi apa yang sudah diberikan digariskan oleh organisasi, ya. Tanggung jawab nanti, ya, nanti Bapak Ibu akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Kalau Bapak Ibu melaksanakan tugas-tugas syariah dari Allah, maka Allah akan berikan pahala-pahala yang besar, ya. Tetapi kalau Bapak Ibu semuanya melakukan hal yang terlarang oleh Allah, ya nanti akan ada dampaknya, yaitu adalah kita mendapatkan dosa dan kita akan mendapatkan kerugian, ya, karena kita melaksanakan apa yang tidak menjadi sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita tanggung jawab di sekolah, tanggung jawab kita terhadap pendidikan anak-anak yang sudah dititipkan orang tua kepada kita ke organisasi Al-Furqan, ke Yayasan Al-Furqan di TK dan di SD. Tanggung jawab sepenuhnya, ya, bagaimana kita menghadirkan kebaikan itu, ya. Tanggung jawab semua dengan apa yang ada melekat di dalam diri kita. Nah, maka Bapak Ibu sekalian berbahagia, kami dari Yayasan Al-Furqan berharap kita semua memahami, kita berada di dalam proses ini adalah bagaimana Bapak Ibu terikat dengan norma-norma yang ada di dalam keislaman, terlibat dengan program syariat yang sudah Allah gulirkan, dan tanggung jawab, ya, seluruhnya dengan apa yang menjadi kewajiban kita. Sama di Al-Furqan berarti Bapak Ibu terikat dengan norma-norma yang sudah digariskan SOP-nya, tata tertibnya yang sudah disampaikan di TK atau di SD, terlibat dengan program-program yang dilaksanakannya dan tanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya. Maka untuk itu tanggung jawab ini juga merasa memiliki, ya,
Maka Bapak Ibu yang diamanahi di kelas 1 sampai kelas 6, misalkan di SD, kelas A, kelas B, atau di TK, atau mungkin di KTU dan yang lainnya, ya bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi lingkungan saat dia melaksanakan tugas. Kalau berada di kelas 1, berarti di ruang kelas 1 itu kita tanggung jawab terhadap seluruh proses pembelajarannya, juga properti-properti yang ada di situ ya dijaga dengan sebaik-baiknya ya, sebagai rasa tanggung jawab, rasa memiliki terhadap lingkungan sekolah. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian yang ingin disampaikan ya, bahwa hal ini saya ambil makna syahadat itu adalah intinya pahami dengan baik, dengan benar, bahwa itu adalah mengikat kita, menghadirkan keterlibatan kita, dan memiliki tanggung jawab kita terhadap apa yang sudah kita maknai tersebut. Demikian, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian, dan saya bersyukur bahwa PTM sudah bisa dilaksanakan ya, walaupun nanti dievaluasi lagi oleh TK atau SD seperti apa progres 1 pekan kemarin. Apabila ada hal yang kurang tolong diperbaiki, ada yang baik diteruskan, dan juga bagaimana nanti masukan-masukan dari orang tua juga diperhatikan agar pelaksanaan PTM ini sesuai dengan prokesnya, sesuai dengan aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah daerah. Dan terakhir, alhamdulillah TK Al-Furqon mulai Senin ke besok alhamdulillah akan direhab ya. Kita alhamdulillah mendapat bantuan dari APBD Kabupaten Subang, dan insya Allah nanti proses pembelajaran PTM-nya sementara mungkin dialihkan ke tempat-tempat tertentu ya, bisa ke rumah guru atau ke rumah murid yang bisa disepakati ya. Jadi dihindari di sekolah ya untuk anak-anak, karena mungkin agak nanti berbahaya ya kalau sedang pembangunan untuk rehab di TK. Yang mudah-mudahan tidak terlalu lama, dan kita bersyukur itu adalah berkat doa dari Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita mendapat rezeki dari Allah ya melalui yang lainnya. Turnuhun. Terima kasih Pak Ustadz Agus Supriyatna untuk nanti membimbing kita semuanya. Terima kasih ke Bu Neni dan tim di SD-nya. Terima kasih Bu Nina dan dengan tim yang ada di TK-nya. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit. Jazakallah khairan kasiran kepada Pak Agus yang telah menyampaikan sambutannya dan mengingatkan kembali tentang makna syahadat bagi kita semua. Baik, selanjutnya meningkat kepada acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Supriyatna LC dengan tema makna hijrah dalam pendidikan. Kepada Bapak Agus Supriyatna, kami persilahkan. Terima kasih Bu Giani. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka suara saya jelas? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati dan Allah muliakan guru kita Ustadz Agus Komarudin, Ustadz Akom, sama-sama Agus. Yang sama-sama kami hormati jajaran pengurus Yayasan Al-Furqon, jajaran kelas sekolah, juga jajaran Bapak Ibu guru, staf di Yayasan Al-Furqon. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di surga Firdausnya sebagaimana kita mengumpulkan di media Zoom pagi hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau memasukkan kita ke dalam kategori orang yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada awal paginya. Kita insya Allah mengawali pagi ini dengan menuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang didoakan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Dan kita dijadikan sebagai ahli surga, kita dimudahkan jalan-jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan kita semuanya saat ini sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang tadi disebutkan terkabul oleh Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya izin untuk berbagi screen kajian kita pada pagi hari ini. Masih dalam momentum hijriah, ya, momentum hijrah. Di bulan ini kita memperingati dua momentum yang sangat istimewa di dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, juga sebagai warga negara Indonesia, di mana di bulan ini kita memperingati tahun baru hijriah, di mana di dalam memperingati ini ada peristiwa hijrah yang patut kita jadikan momentum untuk perubahan-perubahan yang ada dalam diri kita juga bangsa kita. Selain juga kita memperingati kemerdekaan, ya, peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan bangsa kita. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi bagi kita semuanya dalam menjadikan momen-momen ini sebagai titik tolak perubahan menuju arah kebaikan dimulai dari kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin memperkenalkan diri. Ya, alhamdulillah Ustadz Akom dan Bu Isum, ya kalau tidak salah, yang sudah lebih dulu kenal, dan izinkan saya juga ingin memperkenalkan diri dengan Bapak Ibu yang lainnya. Ini nama saya, ini keluarga saya, ini alamat saya. Mudah-mudahan kita bisa mempererat silaturahim. Ini juga riwayat pendidikan saya dari mulai jadi kaum sarungan gitu ya, santri tradisional. Kemudian alhamdulillah Allah memberikan jalan bagi saya untuk bisa menyelesaikan magister di Sudan, dan alhamdulillah saat ini bisa berkiprah bisa bergabung di pendidikan, dan ini juga beberapa pengalaman kerja, riwayat pekerjaan, pernah bergabung di kedutaan RI di Khartoum, juga pernah menjadi petugas haji, dan saat ini alhamdulillah bergabung di Yayasan Asyifa Al-Khairiyah, diamanahkan sebagai manajer Bina Pribadi Islami, juga sebagai pengajar di SMA. Itu sebagai perkenalan singkatnya, mudah-mudahan menjadi pembuka untuk silaturahim kita di masa-masa yang akan datang. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tema kita ya berkaitan dengan memaknai hijrah ini, khususnya di dunia kita, dunia pendidikan. Bapak Ibu semuanya adalah para pahlawan pendidikan. Oleh karenanya kita lebih dahulu mengenal ya istilah apa kemudian apa itu pendidikan, ya, kemudian apa yang mesti kita lakukan untuk memaknai hijrah di dunia yang kita geluti ini.
Baik, kita awali dari makna hijrah itu sendiri secara etimologi. Ya, ini tentu dari bahasa Arab. Ya, akar katanya adalah hajaro. Hajaro yahjuru hajron itu bersinonim dengan kata atarku. Jadi al-hajru sama dengan atarku. Artinya apa? Artinya adalah meninggalkan. Kalau di ayat-ayat Al-Quran kita mendengar istilah mahjuro, ya. Inna qaumittakhadhu ya Al-Qur'ana mahjuro. Rasulullah SAW mengatakan bahwa umatku kelak akan menjadikan Al-Quran ini ditinggalkan. Artinya atarku itu meninggalkan, mahjuro ditinggalkan. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila di surat Al-Muzammil. Maka tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Ketika mereka orang-orang kafir itu mengucapkan atau mengatakan hal-hal yang tidak baik terhadap Rasulullah SAW, Allah mengatakan tinggalkanlah mereka hajran jamila dengan cara yang baik. Nah, kemudian hijrah yang kita kenal sekarang ini dari wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, ya. Hajaro yuhajiru muhajaratan. Dan masdarnya, bentuk masdarnya selain muhajarah juga hijrah. Nah, ini yang digunakan adalah hijrah. Nah, hijrah ini sendiri secara etimologi adalah al-intiqal min baladin ilal akhar, yaitu berpindah dari satu negeri ke negeri lain. Artinya kalau kita samakan dengan istilah yang ada dalam istilah kita, ini bisa bermakna migrasi, transmigrasi gitu ya. Ini istilah-istilah perpindahan dari tempat ke tempat lain. Nah, adapun secara terminologi Islam, ya ini ada dua makna. Dalam terminologi Islam ada dua makna daripada hijrah ini. Yang pertama adalah al-intiqal min baladil syirki ila baladil Islam, yaitu berpindah dari negeri yang syirik, ya, ila baladil Islam, ke negeri Islam. Artinya setiap kita berpindah dari satu tempat yang dimana tempat pertama itu penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kemaksiatan, kemudian kita berpindah menuju tempat yang itu menjalankan syariat-syariat Islam, ini kategori hijrah secara teknologi. Selain itu, ya, hijrah ini juga tidak mesti berpindah secara fisik gitu ya. Tidak hanya berpindah secara geografis. Ternyata ada juga yang dimaksud dengan hijrah itu adalah perpindahan sikap, perpindahan perilaku. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyebutkan al-muslimu man salimal muslimu min yadihi wa lisanihi. Kemudian dilanjutkan wal muhajiru man hajara man Allahu an. Ya, yang jadi garis bawah kita adalah wal muhajiru man hajara man Allahu anhu. Wal muhajir, orang yang berhijrah itu adalah man hajara, yaitu orang yang meninggalkan manahallahu anhu, apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hakikatnya adalah hijrah itu sendiri. Gitu ya. Jadi ketika kita yang biasa bergelimang dengan maksiat gitu ya, atau kita biasa melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tinggalkan, itu juga termasuk dalam kategori hijrah, ya. Hijrah yang ini, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita juga para pendidik, kita juga perlu mengetahui makna pendidikan itu sendiri, dan saya yakin Bapak Ibu ini sudah melotok gitu ya tentang Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ini tentang definisi pendidikan. Kalau kita melihat definisi pendidikan yang disebutkan atau dikemukakan oleh Umar Hamalik, ya, di mana pendidikan itu adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa atau peserta didik agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan, dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan. Jadi kata kuncinya adalah perubahan, gitu ya, dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat. Jadi kata kunci ya hijrah dalam pendidikan ini adalah
perubahan menuju arah yang lebih baik. Dan ini senada dengan istilah tarbiyah atau makna pendidikan. Jadi dalam bahasa Arab itu ada istilah ta'lim, ada istilah tarbiyah, gitu ya. Kalau ta'lim ini kalau diartikan dengan istilah kita pengajaran, gitu ya. Kalau tarbiyah itu diartikan pendidikan. Jadi kalau pengajaran atau ta'lim ini bagian dari tarbiyah yang bersifat knowledge-nya, transfer ilmunya, gitu ya. Nah, adapun tarbiyah atau pendidikan ini harus mencakup beberapa aspek ya. Kalau misalkan di pendidikan umum gitu ya, ada istilah taksonomi Bloom gitu ya. Kita tahu apa itu afektif gitu ya, apa itu kognitif, itu psikomotor dan seterusnya gitu ya. Nah, ini di dalam pendidikan itu harus ada tiga aspek ini gitu ya. Nah, para pakar tarbiyah, pakar pendidikan adalah menyebutkan bahwa pendidikan itu adalah uslubul amsal. Dia adalah cara yang ideal li ta'amul ma'al fitrah al-basyariyah, untuk berinteraksi dengan fitrah manusia. Dengan fitrah manusia. Untuk apa? Li'iksa biha khibratan tumakinuha min taghyir sulukiha. Agar memperoleh khibroh itu adalah pengalaman. Ya, pengalaman spiritual, pengalaman mental, pengalaman fisik dan lain sebagainya, yang dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik. Ya. Jadi sini ada 5 kata kunci: ta'amul, interaksi, kemudian fitrah, ya, fitrah manusia, kemudian khibroh, pengalaman, baik pengalaman pendidik maupun peserta didik. Kemudian taghyir suluk, merubah perilaku, kemudian perilakunya apakah ke arah lebih baik atau yang lebih buruk? Ya tentunya ke arah yang lebih baik. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat penting kita memahami makna hijrah ini dalam dunia pendidikan, kemudian kita implementasikan kepada peserta didik kita, dan tentunya diawali dari diri kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada mereka yang kemudian berkorban, mereka berjuang, gitu ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang berhijrah. Memberikan keistimewaan, memberikan keutamaan. Nah, di sini ada beberapa ayat yang menyebutkan tentang keutamaan hijrah dan orang yang berhijrah. Di antaranya adalah di surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha. Jadi keutamaan hijrah yang pertama adalah bahwa orang yang berhijrah, termasuk orang yang berjihad di jalan Allah, itu mereka senantiasa mengharapkan rahmat Allah. Kemudian yang kedua, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina aw nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah, serta orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada mereka, orang-orang muhajirin, maksudnya ini adalah orang-orang Ansor yang memberikan tempat tinggal dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi orang yang berhijrah itu diberikan keistimewaan sebagai termasuk golongan orang-orang yang keimanannya benar-benar gitu ya, benar-benar dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga mereka lahum maghfiratun wa rizqun karim. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Jadi, ini ada 3 keutamaan berarti di dalam ayat ini. Keutamaannya diberikan predikat sebagai orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga,
diberikan rizki yang mulia, diberikan rizki yang banyak, diberikan rizki yang berkah. Kemudian di ayat yang lain, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Di ayat ini ada dua keutamaan orang-orang yang berhijrah. Kalau kita lihat di ayatnya, orang yang berhijrah selalu diikutkan dengan alladzina amanu, kemudian jahadu, ya. Hajaru, jahadu, 3. Orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah. Keutamaannya sama, yaitu memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian termasuk ke dalam orang-orang yang mendapat kemenangan, gitu ya, termasuk ke dalam orang-orang yang memperoleh kemenangan, baik kemenangan di dunia maupun di akhirat. Kemudian disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi mudghaman katsiran was'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas. Ini keutamaan orang yang berhijrah akan mendapati tempat hijrah, maksudnya kemanapun gitu ya, dia pergi akan diterima oleh siapapun. Kemudian keutamaan yang lainnya, rezeki yang banyak. Ini sama dengan ayat yang sebelumnya. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Jadi niat untuk berhijrah saja sudah dicatat dan sudah berpahala. Dan ini konsep dalam Islam secara umum, ya. Dimana ketika kita berniat satu kebaikan itu sudah dicatat sebagai satu kebaikan. Kemudian niat kebaikan itu dilakukan, maka akan dibalas dengan 10 kebaikan. Begitu juga kalau ketika kita berniat satu keburukan, itu tidak dicatat sebagai satu keburukan. Ketika dilakukan niat keburukan, barulah dicatat sebagai satu keburukan. Itu konsep balasan dalam Islam. Dan ini juga diimplementasikan dalam konsep hijrah. Artinya ketika kita berniat untuk berhijrah, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebaikan. Kemudian terlaksana hijrah itu, ya, maka akan bernilai 10 kali lipat kebaikan itu. Nah, kalaupun kita tidak sampai kepada apa yang kita tuju, kemudian kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah tercatat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan berhijrah. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui keutamaan hijrah dan orang-orang yang berhijrah, kita kemudian berupaya untuk kemudian menghijrahkan diri kita itu dalam segala aspek. Tadi kata kunci hijrah itu adalah perubahan menuju kepada yang lebih baik, seperti itu. Nah, oleh karenanya kita perlu mengetahui, ya, klasifikasi hijrah itu sendiri, ya. Tadi di definisi juga sudah kita singgung bahwa yang namanya hijrah itu tidak semata-mata berpindah gitu secara geografis, berpindah secara fisik gitu ya. Tetapi ini juga ada makna-makna lain. Oleh karenanya ada dua jenis hijrah yang perlu kita ketahui. Ada yang disebut dengan al-hijrah al-makaniyah atau al-hissiyah. Ada yang disebut dengan al-hijrah al-ma'nawiyah. Kalau al-hijrah al-makaniyah atau al-hissiyah, ini adalah hijrah yang tadi sifatnya geografis gitu ya, berpindah secara fisik. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari tempat A ke tempat B. Misalnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah, itu adalah hijrah makaniyah.
atau yang dilakukan oleh para sahabat, ya, dari Mekah ke Habasyah. Sebelum ada hijrah ke Madinah, itu para sahabat ada hijrah ke Raja Najasyi, minta suaka. Itu juga salah satu bentuk hijrah makaniyah. Dan ini berlaku setiap, ya, perpindahan fisik, perpindahan geografis siapapun umat Islam, ya, ketika dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk mempertahankan keimanan, dalam tujuan untuk kemudian menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, ini juga termasuk ke dalam hijrah makaniyah, gitu ya. Jadi kata kunci dari hijrah makaniyah ini adalah pindah secara fisik atau secara geografis. Nah, tapi ada yang lebih luas daripada sekedar kita hijrah makaniyah atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ada juga yang disebut dengan al-hijrah al-ma'nawiyah, di mana hijrah ma'nawiyah ini setidaknya ada 4. Ya. Setidaknya ada 4 hijrah yang bisa kita lakukan. Dan kemudian ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita, ya, dalam amanah kita sebagai pendidik, gitu ya. Kita bahas satu persatu berkaitan dengan al-hijrah al-ma'nawiyah ini. Yang pertama adalah al-hijrah al-i'tiqadiyah. Ketika seseorang berada dalam kekufuran, kemusyrikan, gitu, yang tadinya percaya terhadap hal-hal perdukunan, percaya terhadap ramalan bintang, bekerja sama dengan jin, gitu ya. Kemudian taubat dan kemudian berpindah dari akidah yang melenceng, dari kekufuran, kemudian menjadi akidah yang lurus, ya, sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka ini juga termasuk ke dalam al-hijrah al-i'tiqadiyah, yang dalam ruang lingkup al-hijrah al-ma'nawiyah. Kemudian yang kedua adalah hijrah pemikiran, ya, al-hijrah al-fikriyah. Kalau di antara kita, ya, memiliki pemikiran-pemikiran liberalisme, feminisme, pluralisme, ya, bukan pluralitas, ya. Kalau pluralitas ini tidak masalah. Yang menjadi permasalahan adalah pluralisme, gitu ya. Jadi ketika ada yang menganggap, oh, semua agama itu sama, gitu ya, nah, itu tanpa pluralisme, gitu ya. Ini ketika kita memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari ajaran-ajaran pemikiran Islam, kemudian kita berhijrah, gitu ya. Mungkin contoh yang paling mudah kita lihat, ya, ada orang yang beragama Islam, ya, tetapi secara pemikiran mereka liberal. Mohon maaf kalau saya menyebut nama, gitu ya, misalkan Ade Armando, ya, atau Permadi Arya yang disebut dengan Abu Janda, gitu ya. Ini mereka mengaku Islam, nggak mau kalau mereka disebut non Muslim, nggak mau disebut orang kafir, nggak mau, gitu ya. Tetapi secara pemikiran mereka selalu justru menyerang Islam itu sendiri. Nah, mudah-mudahan mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mau berhijrah, gitu ya, dari pemikiran-pemikiran yang sesat tadi kemudian menjadi pemikiran yang Islami, yang mana dalam setiap gerak-geriknya yang menjadi tolak ukur adalah ajaran Islam. Kemudian ada yang disebut dengan al-hijrah asy-syu'uriyah, ya, al-hijrah asy-syu'uriyah, mungkin kalangan para pemuda, ya, mungkin di kalangan para peserta didik kita, atau mungkin termasuk kita juga, gitu ya, bahwa selera-selera kita bisa jadi, gitu ya, saat ini banyak dipengaruhi oleh selera-selera yang dipropagandakan melalui
media-media, baik media iklan gitu ya, kemudian perfilman gitu ya, sinetron gitu ya. Banyak kita lihat perilaku orang atau style orang itu dipengaruhi oleh tontonan mereka. Baik itu pesepak bola, pemain sinetron gitu ya, atau yang ramai di kalangan remaja itu K-pop misalnya, drakor gitu ya, drama Korea dan sebagainya. Ini kemudian mereka tiru dan menjadi lifestyle, menjadi sebuah kebanggaan ketika mereka meniru idola-idola yang mereka tonton gitu ya. Nah, namun kemudian apakah itu sejalan gitu ya, sejalan dengan ajaran Islam? Oke lah kalau misalnya tren-tren atau style-style itu kemudian tidak melanggar aturan Islam, oke sah-sah saja silahkan. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan justru style-style atau gaya hidup yang ditampilkan oleh idola yang diidolakan oleh orang-orang Indonesia ya, oleh remaja kita gitu ya, oleh masyarakat itu justru menjauhkan mereka dari nilai-nilai Islam. Nah ini yang perlu kita waspadai gitu ya. Yang perlu kita waspadai. Nah di antaranya bisa diidentifikasi dari misalnya kegemaran hobi. Ini kita bukan kemudian dalam rangka membatasi hobi, tidak gitu ya, tidak membatasi. Silakan hobi kegemaran itu dipersilakan. Kita dipersilakan pada siapapun yang memiliki hobi gitu ya. Tidak ada pembatasan secara saklek gitu ya. Yang penting tidak menyalahi aturan-aturan agama. Nah hanya saja kalaulah mampu kita alihkan gitu ya, yang misalnya hobinya nonton bola misalkan dirubah ya, jadi hobi yang nonton ceramah misalkan gitu ya, mendengarkan ceramah gitu ya. Hobinya olahraganya apa misalkan sepak bola, gak jadi masalah silahkan. Tapi kalau misalkan mau ditransformasikan hobi itu misalkan menjadi olahraga yang lain, misalkan berkuda, berenang gitu ya, memanah, itu juga jadi lebih baik. Kemudian juga penampilan ya, penampilan pakaian. Kalau yang tadinya tidak menutup aurat, jadi menutup aurat. Yang tadinya kerudungnya pendek menjadi panjang gitu ya. Yang tadinya tidak pakai kaos kaki keluar jadi pakai kaos kaki gitu ya. Atau kalau laki-laki yang biasanya keluar pakai celana pendek, ditutup lututnya gitu ya. Kemudian kalau misalkan sholat pakai kaos yang kalau ruku belakangnya kelihatan gitu ya, dirubah gitu ya, disesuaikan. Jangan sampai pakaian-pakaian kita itu tidak sesuai dengan tuntunan Islam atau bahkan menyalahi aturan Islam. Begitu juga dengan makanan gitu ya. Makanan kita, selera makanan kita mungkin ada istilah kuliner gitu ya, ya silakan, tidak ada larangan. Ya, yang penting makanan itu adalah halal dan baik. Ya, halal dan baik. Kemudian bahasa, maksud di sini adalah setidaknya ya kita umat Islam itu mengetahui ilmu-ilmu dasar tentang bahasa Arab dan selayaknya bahasa internasional yang lebih dahulu kita pelajari adalah bahasa Arab. Mengapa? Bahasa Arab itu sejak kita lahir saja sudah kita listening gitu ya. Kita sudah listening, sudah belajar bahasa Arab, diperdengarkan suara azan itu kan bahasa Arab. Kemudian di speakingnya kita hampir setiap hari gitu ya, 5 kali dalam sehari gitu ya. Kita itu speaking Arabic sebenarnya. Gitu. Kita dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum sholat itu semuanya bahasa Arab, gitu ya. Maka layak sebenarnya kalau kita mendahulukan bahasa Arab daripada bahasa-bahasa asing yang lainnya. Kemudian bacaan,
ya bacaan kalau misalnya kita awalnya gemar membaca yang hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan misalkan berbau, mohon maaf, berbau pornografi gitu ya, atau misalkan yang itu berita-berita yang mengandung gosip gitu ya, bacaan yang mengandung gosip, bacaan-bacaan yang anfaidah lah kalau bahasanya sekarang itu, kita hijrah. Bacaan-bacaan kita menjadi bacaan-bacaan yang mampu meningkatkan capabilities kita, mampu meningkatkan kemampuan kita. Kita di bidang apa gitu ya? Kita menjadi orang yang tahu sedikit dari yang banyak. Artinya kita tahu banyak hal dari setiap bidang itu, tahu sedikit-sedikit. Jadi ketika ngobrol tentang ini, tahu. Ngobrol tentang ini tahu. Kita juga menjadi tahu banyak dari hal yang sedikit. Misalkan kita apa nih? Kita ini bidangnya adalah pendidikan. Kita harus tahu banyak tentang masalah pendidikan gitu. Kita guru TK harus tahu banyak tentang pendidikan TK. Kita guru SD, kita harus tahu banyak tentang pendidikan SD dan seterusnya gitu ya. Jadi itu ada istilah tahu sedikit dari hal yang banyak, tahu banyak dari hal yang sedikit. Seperti itu. Ini berawal dari bacaan yang kita baca. Kemudian tontonan. Ya, jelas ini tontonan ini menjadi tantangan tersendiri di zaman digital seperti sekarang ini ya, dimana kalau dulu tantangannya adalah PCD gitu ya, tantangannya TV, sekarang itu sudah ada di saku masing-masing gitu ya. Kalau dulu mengakses PCD, mengakses TV itu hanya bisa di kamar, di ruang nonton gitu, di ruang tengah. Nah sekarang menonton itu ya bisa dimanapun gitu ya. Kita lagi di tempat yang misalkan di toilet pun masih bisa gitu. Bahkan miris gitu ya ketika khutbah, suatu ketika saya ngisi khutbah, di belakang itu pada nonton HP gitu ya. Walau alam atau apa yang ditonton itu satu fenomena yang menjadi tantangan tersendiri buat kita. Dan ya perlu diperhatikan tontonan kita ya, tontonan kalaulah bisa kita komitmen dengan meniadakan televisi gitu ya. Nah, itu akan jauh lebih baik untuk pendidikan anak-anak kita. Kalaupun misalkan aduh ini mah dikasih orang tua, atau misalkan aduh ini kayaknya nggak memungkinkan kalau televisi ini nggak ada, harus ada gitu ya. Nah, maka bagaimana mengatur supaya tontonan itu jangan sampai menjadi pendidikan keluarga kita gitu ya. Jadi semuanya itu dari tontonan semua. Sementara tuntunannya kurang. Nah, oleh karenanya perlu kita atur, sehingga kita harus hijrah juga nih gitu ya, harus hijrah juga apa yang harus kita tonton. Dan masih banyak lagi berkaitan dengan hijrah asy'uriyah ini. Kemudian yang terakhir adalah hijrah as-sulukiyah. Hijrah perilaku ya. Kita mengetahui ya, mengapa zaman jahiliyah itu disebut dengan zaman jahiliyah. Bukan karena mereka bodoh, ya. Bukan karena mereka disebut sebagai kaum ummi. Ya, kaum ummi itu kaum yang tidak bisa buta huruf, bukan karena itunya. Ya. Justru karena mereka ummi, tidak bisa baca tulis, semuanya dihafal. Gitu ya. Kalau ada seorang penyair membacakan syair yang beratus-ratus bait gitu ya, mereka itu satu kali dengar langsung hafal. Kemudian bisa memprediksi jumlah pasukan ya, dari misalkan logistik gitu ya, misalkan berapa ekor unta yang disembelih untuk memberikan makan pasukan perang, itu bisa dikalkulasi oleh mereka tanpa ditulis, tanpa dibaca gitu, tanpa dihitung. Itu berarti kecerdasan gitu ya. Bukan karena itunya mereka disebut jahiliyah, tetapi mereka jahiliyah itu disebut jahiliyah karena mereka meninggalkan akidah ya. Kemudian akhlak ya. Di dua alasan paling tidak mengapa orang jahiliyah itu disebut jahiliyah. Pertama karena mereka jahiliyah, jahil, bodoh terhadap akidah. Ya, mereka tahu bahwa Allah itu esa, tetapi mereka menyekutukan
dengan yang lain. Kemudian yang kedua, dari aspek jahiliyah itu dari aspek akhlak. Nah, perilaku mereka itu suka bertikai, mabuk-mabukan, berzina, mengumbar aurat, gitu ya. Perilaku-perilaku jahiliyah ini yang menyebabkan mereka dicap sebagai orang jahiliyah. Nah, kalaulah kemudian kita mampu mentransformasikan diri kita, masyarakat kita menuju akhlak yang islami, kita ini termasuk dalam hijrah as-sulukiyah. Nah, Islam mengajarkan tolong-menolong, mengajarkan senyum, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, gitu ya, birrul walidain dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana kita formulasikan tadi dari hijrah i'tiqadiyah, hijrah fikriyah, hijrah syu'uriyah, kemudian hijrah sulukiyah tadi menjadi tarbiyah takwiniyah, gitu ya, dalam hijrah dalam pendidikan, gitu ya. Konfigurasinya seperti apa, gitu ya, atau ini disebut juga pendidikan formatif, gitu ya. Bagaimana pendidikan yang kita lakukan itu tujuannya untuk apa sih, gitu ya. Jadi pendidikan kita harus berbasis tujuan. Nah, ini dari ma'rifah, fikrah, al-amal. Ini juga bisa menggantikan istilah kognitif, afektif, dan psikomotor, gitu ya. Itu ditransformasikan menjadi syakhsiyah kepribadian yang islamiyah, syakhsiyah da'iyah, syakhsiyah tanzimiyah. Ya. Ma'rifah, knowledge kita, pengetahuan kita, fikrah kita, pemikiran kita. Kemudian al-amal kita, ya, perilaku kita, perbuatan kita, itu melalui pendidikan yang dilakukan oleh para pendidik, itu bagaimana bisa menjadikannya itu sebagai saksiyah peserta didik maupun kita selaku pendidik memiliki saksiyah islamiyah, memiliki pribadi yang islami, kemudian saksiyah daiyah, pribadi yang pendakwah, gitu ya. Karena dakwah ini atau berdakwah ini bukan tugas mubalik, bukan ustadz saja. Ini adalah tugas setiap kita umat Islam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Gitu ya. Kita mendapat predikat umat terbaik itu sepanjang kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan ini adalah tugas sifat seorang dai yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Seperti itu. Kemudian saksiyah tanzimiyah, pribadi yang memiliki pribadi yang mampu memimpin, ya, dalam mampu berorganisasi, mampu berjamaah dan lain sebagainya. Saksiyah tanzimiyah. Nah, 2 slide terakhir ini mudah-mudahan jadi bekal. Ini at-takwin at-tarbawi yaqumu ala rakizain. Jadi 2 fokus konfigurasi pendidikan. Tadi ketika kita ingin mencapai pendidikan yang formatif tadi, ya, maka fokusnya itu ada 2. Yang ini bisa kita jadikan pedoman. Jadi yang pertama adalah al-iltizam bitarbiyah jamaiyah. Kita komitmen terhadap pendidikan kolektif yang disediakan oleh lembaga dan kurikulumnya. Yang mungkin di Asyifa ada kurikulumnya, di Al-Furqan ada kurikulumnya. Itu kita komitmen bagaimana menjalankan kurikulum itu, menjalankan aturan-aturan dan tata tertibnya. Kemudian yang kedua, ihya'ut tarbiyah adzatiyah dakhila kulli fardin. Kita jangan kemudian menafikan pendidikan personal. Jadi kalau misalkan kita mendidik anak didik kita gitu di kelas, itu berarti pendidikan kolektif, ya. Tapi kita jangan mengesampingkan pendidikan kita secara personal. Satu persatu, ya, anak didik kita harus memiliki kedekatan emosional dengan kita, ya. Harus memiliki kedekatan emosional, gitu ya. Sehingga harapan ya, tujuan-tujuan yang tadi kita inginkan itu bisa tercapai. Dan itu tidak bisa kita capai apabila itu tidak diawali oleh diri kita. Baik, jangan sampai tidak mungkin kita bisa menjadikan peserta didik kita berubah menjadi lebih baik kalau kita sendiri tidak, ya, berhijrah menjadi lebih baik. Al-amal ma'a anfusina awwal wajibatina. Mendidik diri sendiri adalah kewajiban kita yang pertama.
ya. Jadi kita, bagaimana kita mampu menghijrahkan diri kita ya dari perilaku-perilaku yang tadi, baik secara i'tiqadiyah, baik secara fikriyah, baik secara sulukiyah dan syu'uriyah gitu ya. Maka ini akan dengan mudah kita transformasikan pada peserta didik kita ya. Dan kita akan menjadi seseorang yang mampu mencetak generasi Rabbani. Slide terakhir, dan itu semua ya ada syaratnya. Jadi tidak akan tercapai apa yang kita sudah susun ya, hijrah itu ya, RPP dan lain sebagainya itu tidak akan bisa terlaksana gitu ya, atau kurikulum yang tadi disebutkan atau hijrah yang tadi disebutkan itu tidak akan tercapai dengan sempurna tanpa syarat yang ini. Disebutkan dalam sebuah hadis ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahi, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Artinya apa? Artinya niat kita luruskan. Niat hijrah kita luruskan. Niat mendidik kita luruskan. Luruskan untuk semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita lihat hadis ini selalu ya diletakkan di awal. Kalau kita lihat kitab Arba'in Nawawi diletakkan di awal. Riyadhus Shalihin diletakkan di awal. Kitab-kitab yang lain juga seperti itu. Nah, ini menjadi isyarat kepada kita bahwa niat itu yang paling utama. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan bisa disampaikan, mudah-mudahan melalui silaturahim ini kita semakin kemudian memanfaatkan momentum hijrah, peringatan hijrah ini juga menjadikan momentum untuk diri kita berhijrah dari yang belum baik menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang tadi disampaikan. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Om dan keluarga beserta jajaran di Yayasan Al-Furqan. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu semata-mata kekeliruan dari kekurangan saya pribadi. Al-afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Alhamdulillah kita sudah mendapat pencerahan yang luar biasa. Masya Allah. Akhirnya mungkin ada, boleh tanya jawab Ustaz? Enggak, telanggung. Ya, paling kasih waktu 10 menit aja Bu Puji kalau ada. Oke. Mangga silakan yang akan ditanyakan atau ingin ada penjelasan lebih detail, ada yang kurang dimengerti, mangga silakan. Saya mau nanya, Bu. Mangga. Karena Ibu Kepsek belum nanya sana Pak Ustadz. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya hari ini. Saya ingin bertanya, ini berkaitan dengan tadi apa ya, yang saya tentang apa, bukan meniru ya, tadi meniru ya saya dengar. Meniru tentang budaya-budaya dari luar, yang ternyata itu menjadi tren buat kita. Baik emak-emak, para gadis, para bujangan, kakek, nenek-nenek, termasuk anak muda. Salah satunya ada tren dari negara tetangga kita ya, yang apa, yang bermata sipit itu. Gitu. Nah, ini
yang ingin saya sarankan gitu ya, bagaimana cara kita gitu ya membendung apa ya, menginikan diri kita lah gitu, karena jujur aja saya sedikit juga terkontaminasi dengan hal itu ya Pak Ustadz gitu. Kadang kadang gitu ya, ini mah saya sendiri yang berbicara saya sendiri ya, mungkin kalau teman-teman mah enggak ya, bapak ibu guru sini enggak begitu gitu. Terkadang ya terkontaminasi dengan budaya mereka itu, salah satunya dia tadi menonton ya. Saya kadang suka ya, jujur aja sih Pak Ustadz, saya juga manusia ya. ada sisi apa namanya, kesenangan tertentu gitu ya, yang membuat kita apa sedikit merefresh gitu ya dari mungkin pikiran atau beban stres pekerjaan. Salah satunya ya nonton sinetron Korea gitu ya Pak Ustadz gitu. Ini saya tidak menutup kemungkinan mungkin ada juga di antara teman-teman ya, kalau saya ya gitu. Ini bagaimana nih cara, kita udah tahu nih gitu, itu nggak baik. Tapi memang kalau saya lihat ada satu sisi apa, mereka mungkin karena keuniversalannya Islam seperti itu kali ya, yang nggak baik. Cuma bagaimana kiat gitu supaya kita tuh karena terus terang kalau saya sinetron Indonesia nggak suka gitu ya. Banyak lebaynya gitu ya. Nah tapi itulah intinya, begitu bagaimana cara kita nih mengkanter diri kita supaya ya kalau menghilangkan walau alam mungkin ya sampai menghilangkan lah gitu, tapi ya minimal mengurangi atau gimana ya. Kalau bagus-bagusnya bisa menghilangkan ya kecenderungan kita, atau itu dengan seperti itu Pak Ustadz. Gimana? Curhat Pak Ustadz. Baik, langsung aja berarti Bu Puji ya. Langsung aja ya. Langsung aja. Baik, ya tadi disampaikan ya untuk terkait hal tersebut memang jadi tantangan buat kita ya. Tadi kalau saya sampaikan, kalau kita sanggup komitmen gitu ya, kita sanggup komitmen sampai melepaskan itu semua gitu ya, sampai misalkan tidak ada TV di rumah gitu ya, misalkan gitu ya, itu jauh lebih baik. Tetapi ya, namanya manusia kan ya, manusia itu kan kondisi berbeda-beda, dan apalagi juga dengan apa namanya ritme kehidupan yang sekarang itu, entertain itu memang menjadi satu alternatif gitu ya untuk merefresh gitu ya. Walaupun Islam sebenarnya mengajarkan untuk apa namanya merefresh itu ya arihna bilal bisolah gitu ya, dengan Al-Qur'an, dengan sholat gitu ya. Yeah. Nah, sebagian muslim yang juga memang untuk kita juga gitu ya, yang tidak bisa kemudian secara 100%. Nah, tidak 100%. Nah, paling tidak kita bisa mereduksinya. Mereduksi itu dalam artian jangan sampai misalkan yang ditonton itu terlalu banyak yang membuka auratnya misalnya. Atau misalnya yang ditonton itu kemudian kita saking nontonnya 3 jam kan, biasanya durasi film itu ya, atau sinetron itu, atau misalnya tontonan apapun gitu ya, kalau kita penasaran itu sampai sholat itu dilewatkan gitu ya, atau misalkan sholat pun nanti nunggu iklan dulu baru sholat gitu, nanti balik lagi gitu ya, atau misalkan kalau nonton di mana, di laptop atau di apa gitu sampai berjam-jam gitu. Nah ini kita kurangi gitu ya, misalkan yang tadinya sampai nabrak sholat gitu ya, kita kurangi. Kemudian yang tadi nontonnya yang apa, yang istilahnya tidak jelas ini apa gitu yang kita ambil gitu ya, mungkin kita bisa film-film, kalau mungkin ada judul-judul film yang bisa itu kita menjadi inspirasi untuk kehidupan kita, silakan saja gitu. Itu paling tips-tipsnya ya untuk minimal mereduksi apa namanya apa yang tidak bisa kita lepaskan, karena sepanjang tidak melanggar syariat Islam ya silahkan saja, itu sesuatu yang mubah gitu. Tapi itu akan menjadi sesuatu yang makruh, bahkan menjadi haram apabila itu tadi menyebabkan kita jadi lalai terhadap kewajiban kita gitu ya. Kemudian menyebabkan kita, oh ini ternyata orang Korea nih misalkan cantik-cantik, di jilbab juga cantik-cantik misalkan, jadi menginspirasi kita, wah
saya juga lah gitu ya. Nggak perlu dijilbab bisa. Nah, itu justru yang diharamkan yang seperti itu. Kalau sepanjang tidak sampai ke sana, insya Allah tidak apa-apa. Itu walau alam yang bisa saya jawab. Baik, masih ada atau cukup aja Pak Agus? Sebentar, saya closing dulu ya sebelum ditutup. Pak Ustadz dan teman-teman semuanya, alhamdulillah yang utama adalah apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi bisa kita laksanakan, kita bisa menjadi inspirasi untuk keseharian kita di sekolah. Kita berhijrah dari satu tempat, kita berhijrah dari suatu kebiasaan menuju sesuatu yang baik, ya. Dan tadi yang paling utama itu adalah didiklah diri kita sendiri dulu, ya, agar kita bisa nanti mendidik orang lain, khususnya kita bisa mendidik keluarga, mendidik anak-anak didik kita di sekolah. Insya Allah kita bisa menjadi suri toladan, karena pendidikan yang paling utama adalah dengan keteladanan, ya. Maka benar apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, didiklah diri kita agar kita mampu. Contoh yang terbaiknya adalah mari Bapak Ibu sekalian, kita untuk Bapak-Bapak saat kita di sekolah, kalau sudah azan berkumandang, mari kita bersama-sama sholat berjamaah di masjid. Mungkin ibu-ibu sholat berjamaah mungkin di kelas bersama dengan yang lainnya, ya. Jadi jangan saat adzan berkumandang malah kita lagi pada makan gitu ya kan, kita punya waktu, perkiraan waktu. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, harap diperhatikan dalam satu pekan itu jadwal sholat zuhur itu kapan, sholat asar itu kapan, itu harus dilihat. Mohon izin Pak Ustadz, saya suka mengecek dalam satu pekan itu sholat zuhur itu jam 11 berapa gitu, sholat asar itu jam 15 berapa. Kenapa? Karena kita punya perkiraan 5 menit, 10 menit sebelum itu kita sudah punya perkiraan agar kita bisa melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Itu aja hal yang kecil, hal yang sederhana. Maka cek pekan itu jadwal sholat itu jam berapa. Maghrib jam sabaraha, isya jam sabaraha. Dengan itu kita bisa memanage diri kita. Insya Allah dari hal kecil itu didiklah diri kita insya Allah akan menjadi yang terbaik. Aturun Pak Ustadz, Bu Puji mangga. Baik, jazakallah Pak Agus. Terima kasih juga kepada Pak Ustadz yang sudah memaparkan begitu jelas. Dan saya pikir juga kita semua sebagai pendidik wajib mengaplikasikannya. Insya Allah anak didik kita juga tertular. Amin. Amin. Selanjutnya adalah doa penutup yang akan dipimpin oleh Pak Yaman. Kepada beliau dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah acara sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini, apa yang kita pelajari hari ini menjadikan motivasi bagi diri kita sendiri. Kemudian mudah-mudahan kita semua menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dzurriyyatina wa maulana Muhammad wa sallim wa radallahu kullu sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu tunjina biha min jami'il akhwali wal afat wa taqdilana biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Alhamdulillah. Izin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah semua rangkaian acara hari ini telah selesai dan kita tutup dengan sebelumnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin ada pada diri saya. Dan kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa tutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Astagfirullah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Matur nuwun sadayana. Pamit, Ya. sadayana. Matur nuwun. Waalaikum. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Turun Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Deni. Yang keluar Pak Gus. Dia dia. Mei. Ada sesi foto nggak? Pak Karta udah ngambil foto bareng Pak Karta? Udah, Bu. Oh, Sudah. Ya. Izin lah. Dadah, makasih ya semuanya Pak Karta. Iya. Sini. Pak. Sini. Bang Alif nyari aja Pak. Ini Pak Karta di lift-in apa? Tahun kop. Mei.